Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Pak Chang Ho setelah dikenal sebagai Big Mouse. Dan inilah Big Mouse. Di episode sebelumnya terlihat kelompok 5362 menyerang Pak Chang Ho dan dia akan ditikam oleh si psikopat. Tetapi pimpinan sel melindungi Pak Chang Ho. Dia rela mati demi keselamatannya. Tak lama kemudian petugas datang. Beruntung pimpinan sel masih bisa diselamatkan. Kepala sipir lalu datang menemui pimpinan sel dan dia membisikkan sesuatu kepadanya. Tiga berandal itu tak puas dengan kinerja kepala sipir karena dia malah mengirim bantuan ke lapangan. Kalau tidak mungkin sekarang Pak Chang Ho sudah mati. Mendengar itu kepala sipir marah besar. Dia berkata bagaimana jika bukan hanya Pak Chang Ho yang mati, siapa yang akan bertanggung jawab? Jika itu terjadi kita semua dalam bahaya. Di sisi lain Pak Chang Ho datang menemui pimpinan sel. Dia berterima kasih karena sudah melindunginya. Tiba-tiba pimpinan sel bertanya kepada Pak Chang Ho, apakah kau benar-benar Big Mouse? Pak Chang Ho pun menjawab, kamu nanya aku bener Big Mouse, kamu nanya, hah? Gele anjing. Scene berpindah kepada kelompok 5362. Mereka kesal karena diisolasi dan mengatakan ini semua adalah ulahnya. Tahanan 5362 tak kunjung menjawab. Petugas pun datang dan memeriksa keadaannya. Betapa terkejutnya mereka, ternyata tahanan 5362 gantung diri dalam sel. Dia pun dievakuasi secepatnya. Saat proses evakuasi, Pak Chang Ho pun lewat dan dia dihentikan oleh kepala sipir. Dia lalu menunjukkan 5362 yang tewas bunuh diri dan dirasa ini sangat aneh karena orang yang berusaha membunuhnya tiba-tiba tewas. Pak Chang Ho pun bingung, kepala sipir juga bingung. Aku pun jadi bingung ku memikirnya. Scene berpindah kepada Miho. Ketika dia selesai menyuntikkan obat, tiba-tiba pasien itu sekarat. Para dokter pun datang dan mereka menyalahkan Miho karena telah salah memberikan dosis obat. Tapi Miho berkata bahwa dia melakukan semuanya sesuai dengan perintah. Dokter lalu menunjukkan rekam medis pasien itu. Di situ tertulis dosis yang diberikan seharusnya 1 mg, tapi Miho malah memberinya 2 mg. Jelas saja pasien itu sekarat. Mendengar itu Miho menunjukkan foto rekam medis yang diberikan sebelumnya. Di situ jelas tertulis 2 mg, tapi kenapa sekarang berubah? Dia menyarankan untuk mengecek CCTV siapa sebenarnya yang mempermainkan nyawa pasien di sini. Saat mereka berdebat, ada pengumuman bahwa seminar sebentar lagi dimulai. Mereka pun pergi ke aula untuk mengikuti seminar tersebut. Ketika sesi tanya jawab, Miho dengan lantangnya mengatakan bahwa dia memiliki makalah Profesor Seo. Sontak saja semua orang menatapnya dengan tajam. Miho sengaja melakukan itu agar ada seseorang yang terpancing. Dengan begitu dia bisa memiliki petunjuk lain dalam kasus ini. Dalam perjalanan pulang, Miho seperti ada yang mengikuti. Miho pun ketakutan dan berlari darinya. Ketika sampai di depan rumah, Miho menerima telepon dari Choi Do-ha. Dia mengatakan ingin bertemu dengannya terkait makalah itu. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Choi Do-ha menanyakan makalah itu kepada Miho.
Miho menjawab dia tidak mempunyainya dan dia menyarankan Choi Do-ha untuk menanyakan makalah itu ke istrinya. Mungkin istrinya tahu sedikit informasi mengenai makalah tersebut. Shin berpindah ke Gung Ji-hoon yang mengunjungi Pak Chang-ho. Dia menagih uang yang diinvestasikannya kepada Big Boss. Sebenarnya Gung Ji-hoon masih ragu jika Pak Chang-ho itu Big Boss. Dia meminta Pak Chang-ho untuk menyebutkan 5 pelanggan tetap Big Boss. Jika Pak Chang-ho tidak mengetahuinya, maka tamatlah riwayatnya. Kunjungan pun selesai. Pak Chang-ho kebingungan menghadapi situasi saat ini. Dia lalu menghajar petugas dan meminta bantuan Choi Do-ha untuk menyelidiki nama-nama pelanggan Big Boss. Mendengar itu, Choi Do-ha memerintahkan seorang untuk menyelidiki Gung Ji-hoon dan jaksa Choi. Shin berpindah kepada orang-orang yang menyerang Pak Chang-ho. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka beranggapan bahwa tahanan 5362 bukan bunuh diri, melainkan Big Boss yang melakukan semua ini. Jam makan siang pun tiba. Mereka terlihat ketakutan saat Pak Chang-ho menatapnya. Ketika makan, tiba-tiba mereka adu belajar. Di mulutnya keluar busa, seperti ada yang meracuni. Sontak saja semua orang kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Pak Chang-ho lalu berpikir bahwa Big Boss sepertinya ada di sekitar sini. Siapakah Big Boss sebenarnya? Kamu nanya. Petugas pun datang dan langsung mengevakuasi korban. Dilakukan juga penyelidikan di sana. Para petugas pun melihat CCTV dan terungkap bahwa mereka mati karena bunuh diri. Saat makan mereka terlihat mengonsumsi sesuatu. Disinyalir itu adalah racun cyanida. Tapi CCTV tidak berhasil melihat dari mana mereka mendapatkan racun tersebut. Kepala sipir yang mencurigai Pak Chang-ho langsung menggeledah ruangannya. Tapi tak ditemukan apapun di sana. Kepala sipir pun keheranan, kenapa semua orang yang bermasalah dengan Pak Chang-ho mereka berakhir tragis. Shin berpindah ke Choi Do-ha yang sedang menghadiri pertemuan dengan para petinggi dan Gung Ji-hoon pun tampak ada di sana. Dia diperintahkan tetua untuk mendukung Choi Do-ha, walau tampak terpaksa Gung Ji-hoon tidak bisa menolaknya. Di toilet terjadi perdebatan di antara mereka. Gung Ji-hoon kesal karena dia merasa Choi Do-ha bisa menjadi wali kota itu karenanya, tapi sekarang malah berbuat seenaknya. Choi Do-ha pun sudah muak dengan Gung Ji-hoon karena dia hanya dijadikan alat untuk kepentingan bisnis busuknya. Beruntung Sung Tae datang dan memisahkan mereka. Shin berpindah kepada Miho. Lagi-lagi sepulang kerja dia merasa sedang diikuti. Dia pun diam-diam memoto orang itu dan mengirim pesan kepada ayahnya. Ki Kwang pun datang dan dia langsung melumpuhkan orang itu dengan alat kejut. Betapa terkejutnya Miho karena orang yang mengikutinya itu adalah sekretaris Choi Do-ha. 이 사람 최 시장님 비서? Miho lalu menelpon Choi Do-ha dan meminta penjelasan atas semua ini. Tak lama kemudian Choi Do-ha datang. Dia menjelaskan bahwa sekretarisnya ditugaskan untuk menjaga keselamatannya. Karena dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki makalah Profesor Seo itu sangat membahayakan. Tak lupa dia memberikan daftar nama pelanggan Big Boss kepada Miho dan berpesan untuk memberikannya ke Pak Chang-ho.
Keesokan harinya Miho mengunjungi Pak Chang Ho. Tak lupa dia memberikan daftar nama itu kepadanya. 이상봉, 고학기, 남이수. Melihat itu, Pak Chang Ho langsung menghubungi Choi Do-ha. Dia sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Pak Chang Ho juga berpesan kepada Miho untuk menghubungi Choi Do-ha jika ada sesuatu, karena hanya dia yang dapat dipercaya saat ini. Shin berpindah kepada Gung Ji-hoon dan Jaksa Choi. Terlihat mereka sangat akrab di sini. Padahal sebelumnya Jaksa Choi terlihat tidak senang kepada Gung Ji-hoon dan memihak Choi Do-ha, tapi sekarang malah sebaliknya. Ternyata daftar nama yang dipegang Choi Do-ha adalah jebakan. Daftar itu dibuat sendiri oleh Gung Ji-hoon. Dia sengaja memberikannya kepada Jaksa Choi saat itu, supaya diselidiki oleh Choi Do-ha. Jika nanti Pak Chang Ho menyebutkan nama pelanggan Big Mouse sesuai daftar yang dibuat Gung Ji-hoon, maka tamatlah riwayat mereka. Pak Chang Ho akan dihabisi karena mengaku dirinya Big Mouse, sedangkan Choi Do-ha bisa terseret karena Pak Chang Ho memiliki daftar tersebut melalui Choi Do-ha. Shin berpindah ke penjara. Mereka mengadakan taruhan besar-besaran dengan batas 1 juta won. Taruhan ini antara Pak Chang Ho dan 3 berandal itu. Di sisi lain, Gung Ji-hoon mengajak Choi Do-ha untuk menyaksikan Pak Chang Ho menyebutkan daftar nama pelanggan Big Mouse. Awalnya Choi Do-ha tidak tertarik untuk ikut, tapi setelah mendengar bahwa daftar nama yang berada di tangan Jaksa Choi adalah buatannya sendiri, Choi Do-ha pun langsung bergegas menemui Pak Chang Ho. Berulang kali Choi Do-ha menghubungi kepala sipir, tapi dia menolak panggilannya. Taruhan pun segera dimulai. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.